Al-Fatihah li hadrati Nabil Muzdaba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah hadarat ulama ila min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina makanu min aimatil muslimin al mujtahidin al fuqaha wal ulama al amilin wa awliya'is siddiqin wal asfiya'is salihin, khususan hadarat al imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al Mahalli wal imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, ila hadarat al-imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahumullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. Subhanallah hadarat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa muhazzibina wa mursyidina, khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahumullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma daqat illa wa farajah Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 253. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka mubtadaun ar-rusulu sifatun wal khabaru faddalna ba'dahum ala ba'd bitakhsisihi biman qabatin laysat li ghairihi minhum man kallamallahu ka Musa wa rafa'a ba'dahum ay Muhammadan sallallahu alaihi wasallam darajatin ala ghairihi bi'umumi da'wati wa khatmin nubuwati wa tafdili ummatihi ala sairil umam wal mu'jizatil mutakasirati wal khasaisi al adidah. Wa atayna Isa ibn Maryam al bayyinati wa ayyadnahu qawwaynahu biruhil qudus. Tilka mubtadaun, itulah kalimatnya sebagai mubtada, permulaan dari jumlah itu adalah kalimat pertama dari satu jumlah adalah mubtada. Ar-rusul sebagai sifat
wal khabaru faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul itu faddalna ba'dahum ala ba'd, kami lebihkan, kami berikan keutamaan ba'dahum ala ba'd, satu bagian di atas bagian yang lainnya, bitakhsisihi biman qabatin laisa li ghairihi. Apa kelebihan, apa fadilah, keutamaan yang satu dengan yang lainnya, bitakhsisihi, dengan dipilih secara khusus, biman qabatin, dengan kelebihan-kelebihan atau manqabah, laisat li ghairihi, yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Minhum man kalamallahu ka Musa, di antara mereka ada rasul yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ka Musa, seperti Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa diberi gelar Nabi Musa kalamullah. Wa rafa'a ba'dahum ay Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengangkat seorang di antara mereka, ay Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darajatin, di atas beberapa darajat, ala ghairihi, di atas yang lainnya, bi umumi da'wah. Apa kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan yang lainnya? Ka'umumil ibadah, seperti ka'umumi da'wati, seperti diberikan dakwah secara umum. Maka Nabi Muhammad sampai kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Dan beliau diberikan dakwah kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada satu suku bangsa saja. Nabi Saleh dikirim kepada kepada kaum Samud. Nabi Hud dikirim kepada kaum Ad. Para nabi yang lain sampai kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah kepada seluruh umat manusia, bangsa apapun, suku apapun. Kepada bangsa Indonesia, orang Arab, bahkan kepada Bani Israel, dari mulai perkotaan sampai ke pelosok-pelosok kampung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kewenangan untuk berdakwah. Apalagi di zaman sekarang, dunia sudah terbuka, handphone sudah ada di mana-mana, dakwah Rasulullah sudah sampai ke seluruh pelosok dunia. Maka orang sekarang itu tidak ada alasan untuk tidak mendengar dakwah Rasulullah. Orang Irian sekalipun yang ada jauh dari keramaian, mereka sudah sampai dakwah itu harusnya. Dan mereka sudah harus mukallaf. Mukallaf itu harus sudah sampai kepada mengerjakan kewajiban dari Allah. Karena mereka sudah mukallaf, berarti sudah terkena taklif, sekalipun sudah berada di pedalaman, karena mereka sudah pegang handphone sekarang nih. Dakwah sudah sampai. Maka orang Eropa pun tidak ada satu orang pun yang tidak tahu tentang Islam. Dan dakwah Rasulullah sampai. Mereka yang menolak terkena ancaman wa khatmin nubuwah, dan diangkat derajat Rasulullah oleh Allah di atas yang lainnya dengan dijadikan sebagai nabi yang terakhir. Kalau orang Ahmadiyah masih ada rasul terakhir. Alasan mereka bukan rasul terakhir, ada rasul setelah Nabi Muhammad. Alasan mereka katanya Nabi Muhammad tidak mengatakan ada rasul yang terakhir, dia bukan penutup rasul. Secara bahasa, lebih mana tinggi tingkat rasul dengan nabi? Kan tingkatan rasul. Setiap rasul pasti nabi. Setiap nabi belum tentu rasul. Nabi saja ditutup, apalagi rasul. Kan harusnya begitu secara bahasa.
Kalau nabi saja sudah ditutup, khatamul anbiya wal mursalin. Beliau mengatakan khatamul anbiya, yaitu penutup para nabi, apalagi rasul. Nabi pun sudah ditutup, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yaitu logika bahasa seperti itu. Jadi salah mereka mengatakan kalau Nabi tidak mengatakan bahwa kerasulan sudah ditutup. Iya, tapi kenabian sudah ditutup. Kalau kenabian sudah ditutup berarti nggak ada lagi rasul setelah itu. Khatmun nubuwah wa tafdili ummatihi ala sairil umam, dan umatnya dilebihkan, diutamakan di atas segala macam seluruh umat yang manapun. Kita, kata Allah, sampai dikatakan oleh Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian sudah menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita sudah dipilih orang yang terbaik oleh Allah, umat Rasulullah, bangsa manapun juga. Bukan Bani Israel yang paling baik, tapi umat Islam. Kalau Bani Israel jadi umat Islam, dia menjadi umat terbaik. Kalau orang Indonesia jadi Muslim, jadi umat terbaik. Kalau suku manapun, suku Sunda, suku Jawa, suku manapun di Indonesia sampai Irian, kalau menjadi umat Islam, mereka menjadi umat yang terbaik. Pilihan Allah. Karena Allah melihat seseorang terbaik bukan karena suku bangsanya, bukan karena rasnya, bukan karena keturunannya, bukan karena jabatan, tetapi Islamnya itu Allah jadikan. Masalah otak, lebih pintar, siapa yang lebih pintar? Semua otak manusia kalau dilatih jadi pintar. Orang Indonesia pada pintar. Wa khatmi nubuwwat wa tafdili ummati ala sairil umam. Sampai di dalam kitab Sabilul Iddikar diterangkan Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa banyak di zaman Kangjeng Rasulullah mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan saya umat Nabi Muhammad sekalipun hanya sehari saja. Ingin dipanjangkan umur supaya saya menjadi umat Rasulullah. Sebab di akhirat nanti umat Rasulullah sekalipun datangnya belakangan di akhir zaman hidupnya, tapi masuk surga akan didahulukan dibandingkan dengan umat yang lainnya. Nanti umat Nabi Musa kemudian, umat Nabi Ibrahim kemudian, umat Nabi Isa kemudian, umat Rasulullah didahulukan akan masuk ke dalam surga alaihissalam. Ala sairil umam wal mu'jizatil mu'takasirah, dan mukjizat yang sangat banyak. Yang jelas mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang masih kita bisa menyaksikan, kita bisa mengamalkan, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi ini luar biasa, umat Islam diberikan mukjizat yang abadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang begitu terpesona bahwa Nabi Musa punya tongkat yang kuat, bisa membelah lautan. Katanya andaikan mungkin masih ada itu tongkat, orang pasti bakal berebut. Sekarang kita nggak usah berebut mencari mukjizat. Mukjizatnya ada di tangan kita. Dan tongkat punya kekuatan seperti itu diizinkan hanya untuk Nabi Musa saja. Nabi Sulaiman punya cincin sampai jin saja pada tunduk, tapi untuk Nabi Sulaiman saja. Al-Quran sebagai mukjizat boleh diamalkan, dibaca dan dijadikan, dan akan menjadi syafaat di akhirat untuk siapa saja yang memegangnya. Siapa saja yang tamassuk bil Quran. Maka bodoh orang mencari mukjizat yang lain yang ada disepelekan, tidak dihargai, tidak dibaca, tidak diamalkan, tidak dipelajari. Padahal begitu dipelajari Al-Quran, kita akan mendapatkan keuntungan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Di dunia akan bermanfaat, di akhirat akan menjadi pahala, bahkan akan menjadi syafaat, penyelamat dari segala macam huru hara yang akan terjadi di akhirat nanti.
Seorang Perancis, ibu-ibu yang baru masuk Islam, katanya dia mengatakan begitu indahnya Al-Quran. Al-Quran adalah alunan bacaan yang indah di surga yang ada di dunia ini. Begitu katanya, bagi mereka yang paham, bagi mereka yang mengerti. Hanya orang-orang yang kotor hatinya, keras hatinya, tidak pernah merasakan bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Nah, Rasulullah diberikan mukjizat yang luar biasa yang tidak diambil oleh Allah setelah beliau wafat. Mukjizat yang lain, para nabi dan rasul yang lain diambil lagi oleh Allah, bahkan mushafnya pun diambil. Al-Quran mushafnya tidak diambil. Ada kita baca sekarang ini, maka kita bersyukur sebagai umat Kangjeng Rasulullah SAW yang diberikan mukjizat yang abadi. Dari mukjizatnya saja sudah tidak bisa nggak bisa ditawar-tawar lagi dan tidak ada bandingannya. Dulu orang mengatakan Nabi Muhammad membacakan Al-Quran hanya sekedar syair biasa, hanya sekedar bacaan biasa, dan Nabi Muhammad menyampaikan isi Al-Quran dibilang orang gila. Dan sekarang ternyata semuanya terbukti tentang kebenaran Al-Quran. Jadi bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu yang masih membaca Quran, yang iman pada Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Bahkan kita membaca tafsir Al-Quran sehingga kita bisa paham tentang Al-Quran. Wal khasais al-adidah, dan Rasulullah diberikan kehususan-kehususan yang berbilang-bilang. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu qawwaynahu biruhil qudus, dan kami berikan kekhususan fadilah kepada Isa bin Maryam al-bayyinat dengan berbagai macam penjelasan-penjelasan, yaitu ayat-ayat Injil. Wa ayyadnahu qawwaynahu, kami berikan kekuatan kepada dia biruhil kudus, dengan ruhul kudus Jibril, yaitu malaikat Jibril. Yasiru mahu haitsu sara, malaikat Jibril berjalan terus mendampingi Nabi Isa kemana saja Nabi Isa berjalan. Itu satu di antara fadilah Nabi Isa. Walau sya'allahu hadiyan nasi jami'an, andaikan Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk memberikan hidayah kepada seluruh manusia, maqtatalal ladzina min ba'dihim, pasti mereka tidak akan mau berperang setelah mereka. Orang-orang tidak akan berperang, tidak akan membunuh min ba'dihim setelah mereka, yaitu ba'da rusul, setelah para rasul. Ai umamuhum, maksudnya yang dimaksud maqtatalal ladzina, yaitu umat-umat para rasul itu. Andaikan Allah berkehendak, Allah mereka tidak akan berperang setelah mereka pada pergi. Mim ba'di majatumul bayinat, setelah datang kepada mereka al-bayinat, penjelasan-penjelasan. Likhtilafihim wa tadlili ba'dihim ba'd, disebabkan mereka terus bertikai dan menyesatkan yang satu dengan yang lainnya. Nabi Nuh lama hidupnya 950 tahun. Sejak diangkat Rasul, berapa ratus tahun beliau berdakwah. Umur mereka panjang-panjang. Tapi setelah Nabi Nuh meninggal dunia, umatnya tersesat menyembah berhala. Demikian para Nabi dan Rasul dan yang lainnya. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa meninggal dunia, Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan. Bunda Maria jadi Tuhan, jadilah Trinitas. Dan mereka membuat patung-patung yang disembah. Begitu keadaan mereka, tadlil ba'duhum ba'da. Umat Nabi Muhammad bagaimana? Apa mereka ada yang tersesat? Nabi sampai mengatakan sataftariku ummati ila salasin wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah sampai 73 firqah. Yang satu yang benar, di mana akidahnya sama denganku dan al-khulafaur rasyidin yang 72 sesat. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, mencari ilmu, iman
siapa gurunya, jangan sampai nanti gurunya ternyata sampai kepada Zionis. Syiah gurunya sampai Abdullah bin Sabah. Mu'tazilah sampai kepada siapa? Wasil bin Atha. Dan banyak firqah-firqah yang lainnya yang mengaku Al-Quran sebagai kitabnya, kemudian nabinya adalah Nabi Muhammad, tapi ternyata mereka sudah direkayasa oleh para penjahat yang menyesatkan umat Islam. Nah, ini yang harus hati-hati. Makanya perlu kita sekarang ngaji siapa gurunya, kepada siapa sampainya. Insya Allah ilmu yang diajarkan kepada kita melalui Abi, dari Abi sampai kepada Mama Abdullah bin Nuh, dan beliau terus mempelajari daripada habaib, daripada para ulama sampai kepada ulama-ulama yang sebelumnya, sampai kepada seorang ulama namanya Isa, maaf saya lupa namanya, di Hadramaut, dan beliau adalah berasal dari Basrah, dan terus sampai kepada Kangjeng Rasulullah SAW. Insya Allah mudah-mudahan ilmu, akidah, iman, dan segala yang diajarkan kepada kita sampai kepada Rasulullah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka terus bertikai lima syiati zalika. Faminhum man amana, di antara mereka ada yang beriman, sabata ala imanihi, tetap istiqomah dalam imannya, wa minhum man kafara, di antara mereka juga ada yang kufur, kan nasara ba'dal masih, seperti orang-orang Nasara seperti setelah Nabi Isa alaihissalam. Walau sya'allahu maktatalu, andaikan Allah subhanahu wa ta'ala mau, andaikan Allah berkehendak, takkidun itu diulangi, maktatalu, di atas ada juga maktatalul ladzina min ba'dihim. Di sini walau sya'allahu maktatalu, takkid, ini untuk menegaskan benar-benar kalau Allah mau, maktatalu, mereka tidak akan saling bertikai. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat apa saja sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Min taufiqi man syaa, seperti memberikan taufik kepada siapa saja yang dikehendaki, wa khizlani man syaa, dan juga Allah menghinakan, menjatuhkan kepada orang-orang yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah yang baiknya, sehingga kita akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan dengan Adiyah lil Imamil Ghazali. Kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala tawasul dengan karamah doa Al-Imamul Ghazali. Semoga kita senantiasa dijaga, dipelihara, diberikan sehat walafiat, ilmu yang bermanfaat, rizki yang barokah. Kita doakan guru-guru kita, orang-orang tua kita, dan para ulama mujahidin fi sabilillah, khususnya imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Semoga beliau diberikan sehat walafiat, diamankan, diselamatkan, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan urusannya, dan dimenangkan semua perjuangannya, diselamatkan seluruh keluarganya dan seluruh para ulama serta umat Islam yang membela yang hak, yaitu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Haziniyah ila hadrati Nabiil Muzdaba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
وإلى حضرات الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمهم الله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal azi arqadahu wa minal umri asadahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami ammahu wa minal fadli azabahu wa minal lutfi anfa'ahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq bi ajri ziyadati amalana wa akrun bil afiyati guduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijala afika ala zunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al taqwa zadana wa fi dinika izhadana wa alaika tawakkulana wa timadana. Allahumma sabbitna ala najil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadama yawmal qiyamah wa khafif anna siqalal awzar warzuqna 'ishatal abrar waqfina ma ahammana fi hadhihi dari wa fi tilkad dar wasrif anna syarral asrari wa kaidal fujjar wa atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina minan nar birahmatika ya azizu ya ghaffar ya karimu ya sattar ya khaliqal laili wan nahar khallisna min hammid dunya wa azabil qabri wan nar ya alimu ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal wirdu huwa min atwalil awrad wa amtiha lil ubbadi wa huwa ahdul asalil lati zakaraha Allah ta'ala iz qala walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa zilaluhum bil guduwi wal asal. Wa hadza wirdu, ini adalah wirid, huwa min atwalil awrad, yaitu wiridan yang paling panjang. Wa amtiaha, dan yang paling menghibur, lil ubbadi, untuk hamba-hamba. Wa huwa ahadul asal, dan itu adalah waktu, salah satu di antara waktu asal, yaitu masuk waktu sore allati zakarahallahu ta'ala, yang diterangkan, dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala izqala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada sujud semua yang ada di langit dan di bumi. Pada sujud hanya kepada Allah saja yang ada di langit dan di bumi. Tau'an wa karhan, baik dalam keadaan taat berdasarkan kemauannya sendiri, wa karahan, dan karena terpaksa, dipaksa harus sujud. Wa zilaluhum bil gudu wal asal, dan bayang-bayang mereka bil gudu wal asal, dengan waktu pagi dan juga waktu sore. Jadi waktu zuhur itu sudah termasuk waktu sore.
Dalam bahasa Inggris saja ada AM, ada PM ya. Ada PM, ada AM. Yaitu waktu zuhur sudah termasuk masuk sore tuh. Kalau pagi itu waktu duha, sebelum zuhur waktu siang. Kalau sore sudah waktu asar, yaitu setelah zuhur. Setelah zuhur masuk, waktu sholat sampai subuh terus berkesinambungan. Zuhur masuk asar, asar masuk maghrib, maghrib masuk isya, isya masuk subuh, subuh Allah berikan kekosongan waktu wajib. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita menyusun waktu sholat, susunan sholat yang 5 waktu, bukan dari subuh dulu, dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena sholat zuhur itu adalah sholat yang pertama diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Terakhir adalah waktu subuh. Sekarang bukan banyak lah, saya melihat dari pertanyaan atau ajaran guru agama di sekolah, kebetulan SD, kan anak Ustaz masih ada yang SD. Gurunya mengajar waktu sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, maghrib, itu salah. Zuhur dulu. Begitu dalam semua buku-buku syariat fikih, zuhur dulu, bukan subuh. Zuhur masuk asar, asar masuk maghrib, maghrib masuk isya, isya masuk subuh. Itu berkesinambungan tuh. Wa idza sajada lillahi azza wa jalla al-jamadat, apabila al-jamadat, benda-benda yang tidak berakal pun, bahkan benda-benda padat yang tidak bernyawa, sajada lillahi azza wa jalla, mereka semua pada sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah tadi, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Ada yang sujudnya berdasarkan keinginan sendiri, ada yang memang dipaksa. Fa kaifa yazuju ayyaghfulal abdul aqil. Apa pantas seorang hamba yang katanya berakal, yaghfulu, dia gofil, lalai, tidak mau sujud, enggan, bahkan melawan. Ada yang tidak percaya ada Allah yang wajib diibadahi. Banyak kan manusia begitu. An anwa'il ibadat, gofil dari berbagai macam jenis-jenis ibadah. Kita sebagai umat Islam, ibadahnya yang wajib ada sholat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Sebelum itu ada kewajiban sebagai dibolehkannya melaksanakan syariat tadi, yaitu wajib bersyahadah. Wajib ada pengakuan, menyaksikan di dalam hati bahwa ada Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib diibadahi sebagai Rabb, sebagai ilah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Rabb yang maha mengatur, Rabbul Alamin. Itu wajib diitikadkan. Setelah itu kita tunduk, kita katakan sami'na wa ata'na, karena kita sudah beriman dan yakin bahwa segala yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kebaikan sebagai kewajiban, dan di situ pasti bakal ada hikmahnya. Jadi bagaimana? Pantas, apa pantas seorang yang mengaku berakal dia lalai untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan segala macam yang ada di langit dan di bumi, yasjudu man fis samawati wal ard, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wirdus sadis, wallahu a'lamu. Waktosna tosee tanggal 21. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi
اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ النفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتقلب بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يضروني عن جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماء ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهيد. سبحانك يا ربي ما عظم شأنك وعز سلطانك وارفع مكانك. تأسنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله
Asantu nafsi bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rusni bi'ainika allati la tanam wa akhnufni bikanafika allati la yuram warhamni biqurratika alayya fala aliku anta siqati wa rajai ya qiyasal mustaqisin ya darkal halikin ikfini syarra kulli tariqin yatruku bilailin aw naharin illa tariqan yatruku bi khairin innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillah arqi nafsi min kulli ma yuzi wa min kulli hasid. Allahu shifai bismillahi ruqid. Allahumma rabban nas azibil bashish fi anta syafi wa afi antal muafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman wala alama. Ya kafi ya wafi ya hamidu ya majid irfa'ni kulla tabin syadid wafini minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jaisil hadid wajali nuram min nurik wa izzam min nizik wa nasra min nasrik wa ta'am min ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'ida min ta'idik ya jal jalali wal ikram wal mawahibil izam. As'aluka bika wa la as'aluka bi ahadin ghairika an takfiyani syarra kulli jishar innaka antallahul khaliqul akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman thayyiban mubarakan fi walhamdulillahi rabbil alamin zahiran wa batinan wa ala kulli halin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa salim.